Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Wibowo, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 7, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebenarnya apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, beberapa titik penting sejarah berdirinya bangsa Indonesia, yang diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang kini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Dalam rapat tersebut disampaikan tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Diikuti dengan berdirinya Penghimpunan Indonesia berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan pergerakan pertama yang menggunakan istilah nama Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian diadakannya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I diadakan di Batavia atau Jakarta pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda I menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda dan selanjutnya disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda II diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II disampaikanlah 3 klausul yang menjadi dasar utama dari Sumpah Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda II inilah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara instrumental. Titik penting perjuangan lainnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Terbentuknya BPUPKI ini untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna memandirikan suatu negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI secara resmi dibubarkan sehingga terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan nama PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia semakin memuncak. Keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya, terdapat 4 konsensus dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara yang dijadikan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu semboyan Negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu. Yang keempat yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi fungsi dan tujuan negara Indonesia.
Selanjutnya, identitas NKRI. Yang pertama, bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu burung Garuda. Dan yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara sendiri dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya ada dasar hukum bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Kemudian ada 5 dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi bela negara sebagai ASN. Pertama, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, santun, dan cepat. Selanjutnya, melakukan tugas secara profesional. Selanjutnya, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, dan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.